Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Alidra. Gimana teman-teman, peternaknya masih lancar atau tidak? Semoga masih lancar-lancar saja ya, khususnya dalam produksi kenari ya. Ngomong soal produksi ini, saya akan membahas tentang penyebab telur kenari itu gagal menetas ya. Sudah pasti teman-teman tuh inginnya tuh semuanya bertelur, menetas dan hidup sampai dia bisa makan sendiri ya, bahkan bisa sampai dewasa. Namun bagaimana jadinya jika telur tersebut ternyata itu tidak menetas? Teman-teman harus mencoba ya mengulik sebab kenapa kok telur itu gagal menetas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah like dan subscribe video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Itu adalah sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel saya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Penyebab telur kenari betina itu tidak menetas. Ini sebenarnya penyebabnya itu menurut saya banyak banget ya. Yang pertama adalah seringnya aktivitas teman-teman itu di dalam kandang kenari teman-teman. Ini biasanya teman-teman itu terlalu sering mengganti alas koran atau pembersihan kandangnya. Jadi kalau teman-teman ingin membersihkan kandang itu tidak usah terlalu rutin, cukup 3 hari sekali saja. Kalau teman-teman itu lakukan setiap hari, itu bisa mengakibatkan si betinanya itu tidak nyaman. Itu ya faktor yang pertama ya. Yang kedua adalah pemberian EF, yaitu telur puyuh. Teman-teman kalau mau memberi telur puyuh itu juga tidak usah terlalu sering, terutama pada waktu dia sedang mengeram. Karena kalau terlalu banyak memberikan EF telur puyuh itu bisa membuatkan dia birahi, sehingga dia ingin minta kawin lagi. Otomatis telur ya akan ditinggalkan, apalagi kalau dia sering mendengar suara si jantan. Jadi untuk pembelian telur puyuhnya itu cukup seminggu sekali ya, setelah dia bertelur yang terakhir. Jadi tidak usah sering penggunaan telur puyuh, cukup seminggu sekali ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi khusus makannya cuma kenari seed dan biji-bijian. Usahakan bijiannya yang banyak dibandingkan dengan kenari seednya, biar dia tidak birahi lagi. Tapi teman-teman juga harus catat untuk kapan dia akan menetas. Misalkan tanggal 10, tanggal 9-nya itu bisa dikasih telur puyuh. Ini untuk berjaga-jaga ketika si betinanya ini ingin meloloh anaknya. Yang ketiga, itu faktor dari teman-teman ketika mau ngecek si telurnya. Ini teman-teman kalau pertama kali mengawinkan burung kenari itu bawaannya biasanya itu senang dan ingin terus melihat kenari betinanya, sehingga teman juga terkadang itu mengulik dari telurnya tadi ya. Teman-teman tidak usah melakukan itu. Kalaupun mau pengecekan telur itu tunggu 7 hari dari telur yang terakhir, baru melakukan pengecekan telur kenarinya itu isi atau tidak. Kalau tidak isi itu teman-teman bisa buang, yang isi bisa teman-teman kembalikan ya. Faktor yang keempat adalah suara dari kenari kawin atau suara dari jantan. Ini kalau si betinanya sering mendengarkan kenari kawin atau sering mendengarkan kenari jantan itu bunyi, dia akan membuat si betinanya itu birahi tinggi, naik, dan akhirnya dia minta kawin. Akhirnya pengeraman dari telurnya yang dierami itu tidak sempurna, sehingga dia mati dalam embrionya. Lalu bagaimana kalau saya mau mengawinkan kenari tersebut dengan kenari yang lain?
maksudnya jantan dengan kenari yang lain, padahal di situ juga ada kenari yang sedang mengarami tadi. Saya gini teman-teman, untuk pengawinannya itu saya menggunakan sistem poligami atau kawin cabut. Jadi begitu si kenari jantannya itu ngawin 1 atau 2 kali, ini si jantannya saya pisah. Jadi si betinanya itu mendengar hanya ketika si jantannya itu kawin dengan betina yang lain. Setelah itu dia tidak mendengarkan lagi karena jantannya itu saya pisah. Mengapa terjadi perpisahan ini? Baru besoknya itu saya kawinkan lagi. Apakah itu aman? Selama saya mencoba beternak dengan cara itu, alhamdulillah itu aman-aman saja ya, dan tidak ada efeknya. Saya akan coba buktikan ke teman-teman. Untuk pejantan yang birahi saya akan dekatkan kepada betina yang sedang mengeram. Kita lihat reaksi si betina yang sedang mengeram seperti apa. Saya akan mencoba menaruh jantan ini ke dekat sarang si betinanya ya. Kita lihat reaksinya gimana. Itu keluar 1 ya, yang dari selatan nomor 2. Nah itu sebelah utaranya juga keluar. Tapi selama saya mengawinkan kok reaksi betina saya malah berbeda bang. Nggak kayak gitu, malah dia tuh diam aja mengeram. Memang karakteristik dari betina itu tidak sama, jadi teman-teman itu harus mengetahui dari karakteristik betina teman-teman masing-masing. Jadi tidak semua burung itu kayak gitu. Ada yang dia mendengar suara jantan langsung dia keluar dari sarangnya, ada juga yang tidak. Teman-teman juga harus pintar untuk mengetahui dari karakteristik betina teman-teman. Nah, faktor kelima dari penyebab si telur kenari betinanya ini gagal menetas adalah dari keadaan jantannya. Ini keadaan jantannya ini dalam keadaan baik atau tidak. Nah, baik tidaknya ini bisa dilihat dari keadaan pennya. Kalau pennya ini berwarna merah dan dia cenderung gacor serta ngerek, otomatis juga akan meningkatkan kualitas dari telurnya tersebut. Beda lagi kalau si jantannya itu dalam keadaan pucat atau sedikit ngelemak, itu akan mempengaruhi dari si telurnya tadi. Dia sudah pasti telurnya akan tidak baik, walaupun isi itu biasanya rawan mati. Itu menurut pengalaman saya. Apalagi kalau si jantannya dalam keadaan mabung atau sulam, itu jangan dikawinkan. Kasihan, biarkan dia beristirahat. Karena waktu mabung dan dia ganti bulu itu adalah momen dari si jantannya untuk beristirahat. Jadi jangan dipaksakan untuk dikawinkan. Faktor keenam dari penyebab kenari betina itu telurnya tidak bisa menetas adalah kita itu terlambat untuk mengawinkannya, dan mengakibatkan si kenari betina ini tidak isi ya telurnya, dan bahkan itu tidak mungkin menetas karena tidak ada pembuahan sperma jantan ke si kenari betina. Jadi si betinanya ini hanya nelur karena pakan, atau istilah ke Jawanya itu kebrojolan ya. Untuk bab nelur pakan ini untuk betinanya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Bahkan saya sudah membuatkan itu 2 video. Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu, dan teman-teman itu bisa menentukan apa yang teman-teman harus lakukan ketika kenari teman itu nelur pakan. Itu sudah saya jelaskan ya. Faktor yang ketujuh penyebabnya adalah dari gangguan hewan lain. Ini bisa tikus ataupun cicak. Itu bukan cicak, itu hewan kadal. Ya, saya tahu kalau itu bukan cicak, itu kadal Mesir. What? Solusinya adalah gimana supaya hewan itu tidak mendekati kandang teman-teman, terutama kadal. Garing.
bukan, maksud saya cicak. Jadi usahakan supaya cicak atau tikusnya ini tidak ke kandang teman-teman. Kalau saya pribadi itu caranya hanya memberikan jarak dari tembok ke kandangnya, jadi ada sedikit jarak ya, supaya cicaknya itu tidak main ke tempat si betinanya itu ngeram atau tempat kandangnya si betina. Jadi saya seperti itu. Dan penyebab yang terakhir dari telur kenari betina ini gagal menetas adalah perubahan musim. Ini mau mbak mau pasti akan mempengaruhi dari telur kenari tadi ya. Kenapa? Karena ada perubahan suhu pada ruangan beternak teman-teman yang akan mempengaruhi dari telur kenari tersebut. Dan pastinya itu juga tidak terjadi pada diri teman-teman saja, pasti akan terjadi pada semua peternak burung ya tentunya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya bagikan terkait penyebab telur kenari betina itu gagal menetas. Jika teman-teman ingin bertanya ataupun memberikan kritikan, bisa berkomentar di bawah ya. Semoga dengan melihat video ini produksi teman-teman juga akan meningkat dan akan membuat teman-teman itu merasa semangat ya. Jadi saran saya tidak usah putus asa jika memang kenari teman-teman itu gagal menetas. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sejuta teman hobi.